الحمد لله الذي أمر المؤمنين عامة بوقاية أنفسهم وأهليهم من نار وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين والمنافقين الفجار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه سيد الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن المتقين هم المفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita awali khutbah dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang kita sembah dan Allah tempat memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, litukhrijan nasa minal jahli ilal ilmi, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah dan berilmu pengetahuan. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Rasul diutus oleh Allah untuk membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang penuh dengan cahaya iman. Litukhrijan nasa minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa. Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa. Litukhrijan nasa minadh-dhalalati ilal hidayah. Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang telah dilakukan oleh para rasul
termasuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya merubah manusia dari kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, tapi juga merubah cara berfikir, pola berfikir umat manusia yang sesat, yang kadang-kadang dianggap benar oleh manusia yang bersangkutan. Rasulullah memindahkan mereka, orang-orang yang telah tenggelam dalam pikiran-pikiran yang sesat, menuju petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang sedang berada di dalam masa-masa kampanye para calon legislatif dan juga eksekutif di tingkat presiden dan wakil presiden. Ayat-ayat Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk tidak berfikir secara salah, secara tidak benar, dan para khatib, penceramah, para pendakwah wajib menyampaikan kepada seluruh umat manusia agar tidak berfikir secara salah dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kasus, ada pemahaman manusia dalam ia mengikuti testing, misalnya menjadi calon pegawai negeri, P3K dan lain sebagainya. Ada pendapat yang salah, mau ikut menjadi tentara dan polisi, ada pemahaman yang salah, kalau kita nggak ada uang tidak akan lulus. Ini pemahaman yang salah. Caleg-caleg sekarang ini yang sedang mengikuti perlombaan, mengikuti pemilu, juga ada pendapat kalau tidak ada uang tidak akan menang. Kemudian pendapat masyarakat yang salah, kalau dikasih uang pilih dia, tidak dikasih uang jangan pilih dia. Ini pemahaman yang sesat menurut Al-Quran Al-Karim surah Ibrahim ayat 12. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Mengapa tidak kami bertawakal kepada Allah? Jadi usaha dan doa itu dengan Allah, bukan dengan manusia. Sekarang yang menjadi calon juga membawa umat manusia ke alam yang salah. Masyarakat pun mengajak calon-calon legislatif ke jalan yang salah. Contoh jalan yang salah, Pak, Bu, munyonutim teken komitmen kamu mau pilih drone, munyohana hana pesawa kampung kamu. Itu pendapat yang salah. Komitmen manusia kalau ingin memimpin itu dengan Allah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai hamba-hamba Allah yang sudah beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah engkau aku tunjukkan sebuah perdagangan, sebuah bisnis, sebuah transaksi, sebuah komitmen dengan Allah, yang dengan komitmen ini akan terlepas kamu daripada siksaan api neraka. Jadi ayat ini jelas komitmen bukan dengan manusia. Caleg-caleg diundang ke masyarakat, ke sebuah desa, teken komitmen. Nyihana kamu hamu pilih dan komitmennya, menyodrono terpilih 10% gaji ke kamu.
Munyana 10 boh tempat dia teken, berarti setelah menjadi anggota DPR nggak ada uang lagi. Akhirnya berbohong. Diundang nggak mau datang lagi dan lain sebagainya, karena komitmen yang dibuat dengan manusia adalah komitmen yang salah. Komitmen yang benar adalah, maukah engkau, kata Allah, kutunjukkan sebuah komitmen, sebuah perdagangan, sebuah bisnis yang akan menguntungkanmu dan kamu terbebas daripada api neraka. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad di jalan Allah baik dengan hartamu maupun dengan jiwamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih bagus bagimu jika kamu paham, jika kamu mengerti. Berarti kalau kita terjemahkan dan kita tafsirkan ayat ini, orang-orang yang bijak tidak mengandalkan uangnya, tapi keyakinan dan keimanannya kepada Allah. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Mengapa kami tidak mau bertawakal, berusaha dan berdoa hanya kepada Allah? وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Dan sungguh Allah telah menunjukkan jalan-jalan kepada kami, ilmu-ilmu kepada kami. Kalau berpolitik seperti ini tidak ada sogok menyogok, baik oleh calon-calon maupun oleh masyarakat, tidak mengharapkan uang 5 tahun sekali. Ini adalah pembodohan yang sedang terjadi di masyarakat kita. Dengan sangat kasar dia berkata, kalau tidak diberikan sesuatu, tidak ada paket, tidak ada uang, nggak usah datang ke tempat kami. Ini adalah sebuah kejahatan yang sedang terjadi di masyarakat kita. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Mengapa kami enggak mau bertawakal kepada Allah? وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Sungguh Allah telah mengajarkan kepada kami cara bersiasat, cara berpolitik, cara untuk meraih kemenangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Dan Allah sudah membimbing kami, menunjukkan jalan-jalan yang benar, baik dalam muamalah, dalam hubungan dengan sesama manusia, dalam hubungan dengan siasah politik Islam, dan dengan cara-cara yang benar yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang menghina, walanasbiranna ala ma azaitumuna. Orang yang berprinsip Islam, berpolitik secara Islam, jika ada ejekan misalnya, mihana peng hana pemaju tungku, jawab, walanasbiranna ala ma azaitumuna. Dan kami bersabar terhadap celaan-celaan, cacian-cacian dari orang yang enggak paham. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu, ikat pinggangmu untuk bersabar, tahan emosimu jika kamu diejek, jika kamu dihina dalam bersiasah, dalam berpolitik karena kekurangan hartamu. Tapi Allah telah mengajarkanmu, jika kamu mendapat hinaan, jika kamu mendapat ejekan, walanasbiranna ala ma azaitumuna. Orang-orang yang beriman itu bertekad dan berazam, kami tetap sabar terhadap ejekan dan hinaan dari orang-orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti, di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang masih kufur kepada Allah, enggak percaya kepada Allah. Orang-orang yang masih kufur kepada Allah, masih berpolitik dan bersiasah secara salah, dan ingkar dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wal arda yarisuha li'ibadiyas salihun. Negeri ini mau diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang baik. Maka wahai orang-orang yang baik, wahai masyarakat kita yang baik, wahai calon-calon yang baik, jangan kita bodohi masyarakat dengan uang kita. Wahai masyarakat yang tulus dan ikhlas, berjihadlah dengan harta seperti pada masa dahulu. Masa Nabi Isa alaihissalam dipuji oleh Allah ketika Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Apa agama Allah yang harus kita tolong? Kita lihat di DPR misalnya. LGBT dihalalkan, maksiat dibenarkan, dan kalau semua kita diam terhadap persoalan ini, Allah akan mendatangkan azab dengan azab yang amat dahsyat apabila semuanya sudah mulai diam terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan di mana saja. Maka Allah perkenalkan kepada umat Nabi Isa dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penolong agama Allah. Kamu dukung orang-orang yang beriman. Kamu dukung orang-orang yang ingin menegakkan siasah di dalam Islam. Kamu dukung orang-orang yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Seperti Nabi Isa dulu memanggil saudara-saudaranya menjadi tim ses. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bantu agama Allah. Allah beri contoh untuk umat Nabi Isa. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Kamu lihat itu contoh seperti umat Nabi Isa ketika ditanya dan ditawarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, siapa di antara kalian yang mau menjadi penolong agama Allah? Siapa di antara kalian yang mau menjadi tim ses untuk mensukseskan agama Allah, untuk mensukseskan jihad di jalan Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang yang setia kepada agama pada masa Nabi Isa alaihissalam menjawab, kami akan menolong agama Allah. Di zaman Nabi Isa ada al-hawariyun, kelompok setia dalam membela agama. Di zaman Nabi Muhammad ada kelompok kaum muhajirin dan ansar, nahnu ansarullah, kamilah yang menolong agama Allah. Sehingga meskipun dakwah Nabi Isa dan dakwah Nabi Muhammad diterangkan tentang politik menurut Al-Quran dan kitab Injil, ada saja orang yang berkata, panena, pegahnya, bagi orang napeng. Gak benar kata-kata itu, tidak benar dakwah seperti itu. Ingat kata Allah, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Masyarakat pada waktu itu terbelah menjadi dua. Wa kafarat ta'ifatum min bani Israil. Ketika mendengarkan ayat-ayat tentang siasah dan politik, masyarakat terbagi dua. Ada yang menyepelekan Al-Quran, ada yang menghina Al-Quran, ada yang menghina kitab Injil, tetapi sebagian mereka bertambah kuat keimanannya kepada Allah. Saya enggak mau kalau disogok. Saya enggak mau untuk menyogok. Saya akan memilih pemimpin-pemimpin berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan diberikan kemenangan oleh Allah? فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Allah berikan kekuatan kepada orang-orang yang benar-benar beriman, menang terhadap musuh-musuhnya. Siapa musuh orang yang beriman? Itulah orang-orang kafir yang kufur, yang mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahu zahirin.
orang beriman itu diberikan kemenangan oleh Allah terhadap orang-orang kufur, orang-orang kafir, atau orang-orang yang masih berpikiran sesat di dalam memilih pemimpin-pemimpinnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menerima ayat Allah dan tidak menantang ayat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan melawan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika fil azallin. Mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Allah sudah mengumumkan, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah mengumumkan, Allah sudah menetapkan, Allah sudah memutuskan bahwa aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya aku maha kuat lagi maha perkasa. Saran saya yang terakhir, mudah-mudahan kita yang akan memilih nanti pada tanggal 14 Februari 2024, jangan ada di antara kaum muslimin yang berharap ada serangan fajar. Serangan fajar yang dimaksudkan oleh orang-orang yang bodoh adalah mendapatkan uang pada hari sebelum pemilu. Ingat kata Allah, Allah sudah menyerang kaum Nabi Lut, kaum Sodom, mulai tengah malam sampai dengan waktu fajar. Diserang oleh Allah umat Nabi Lut karena mereka adalah pembegal-pembegal manusia, perampok-perampok, kemudian pelaku Sodom. Dan pada hari Allah membinasakan, hukuman Allah dimulai tengah malam sampai dengan waktu subuh. Aliyaha safilaha, negeri kaum Sodom itu dijungkir balikkan oleh Allah, ditampo-tampo oleh Allah Subhanahu wa taala, yang atas ke bawah, bawah ke atas, sehingga sebahagian leher mereka putus dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mari kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita hendaknya lebih yakin dengan hakul yakin bahwa bertawakallah kepada Allah. Falyatawakkalil mu'minun, maka bertawakallah wahai orang-orang yang beriman. Kekuasaan itu tidak akan diberikan oleh Allah. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biiznillah. Kita tidak akan mendapatkan jabatan dan kekuasaan kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innal muttaqina humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الواحد الأحد أحمده سبحانه وهو الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن المتقين هم المفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر